Suka duka dalam bekerja merupakan suatu keadaan yang pasti dialami dan dirasakan oleh seseorang, baik senang, sedih, nyaman, tidak nyaman, berat, atau ringan dalam menjalani pekerjaan. Begitu pula yang dialami oleh seorang Elong Chandra. Suka duka selama ia berkarir di dunia perbankan, menurut Elong lebih banyak suka daripada dukanya. Ia mengisahkan pada tahun 80-an, bekerja di bank merupakan impian hampir semua orang. Hal itu pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Elong yang saat itu baru lulus kuliah langsung diterima bekerja di sebuah bank. Sementara untuk dukanya, Elong menjelaskan, ibarat seorang tentara, ia harus siap kapan saja untuk ditugaskan di wilayah pelosok sekalipun, yang membuat dirinya harus terpisah jarak dengan keluarga. Sebenarnya kalau suka duka di perbankan, ya, mohon maaf bahwa barangkali hampir saya katakan sukanya itu terlalu banyak, dukanya pun terlalu sedikit, ya kan? Karena sukanya itu kenapa? Karena memang di perbankan ini kan kita tahu sendiri, itulah idolanya orang pada saat selesai sekolah untuk bekerja di bank, ya kan? Dan setelah saya tamat atau selesai sekolah di kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, saya itu langsung diterima di perbankan. Jadi luar biasa bangganya saya pada saat itu, karena apa? Saya bisa diterima bekerja. Kemudian dukanya, ya mungkin kalau dukanya adalah kita kadang-kadang kalau di bank itu seperti seorang ABRI, seorang tentara. Setiap saat diminta tugas kemana saja, kita harus terima. Saya pernah ditugaskan di Kalimantan Selatan yang daerahnya itu sangat jauh. Saya sendiri tidak tahu di mana itu, namanya Tanjung. Itu jauh banget. Nah, itu antara lain barangkali. Jadi dukanya itu barangkali adalah hanya pengalaman-pengalaman ditempatkan daerah-daerah yang tidak. Tapi kalau saya menganggap diri saya itu banyak sekali sukanya pada saat saya, ya termasuk, ya mohon maaf, termasuk kehidupan. Karena memang menjanjikan kalau kita kerja di bank. Semasa kuliah, Elong Chandra sangat aktif di olahraga, khususnya karate. Hal itu pun yang membuatnya sedikit terlambat menyelesaikan pendidikannya sebagai seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi di Universitas Hasanuddin. Menurut Elong, olahraga bela diri ini bisa membawanya kemana-mana. Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, Elong sudah aktif berlatih. Hal itu pun membuat dirinya menjadi seorang atlet karate. Dan ketika kuliah, Elong pun sudah didapuk menjadi seorang pelatih. Ia menceritakan pengalamannya saat menjadi atlet karate hingga bisa ikut di ajang internasional, di mana dirinya sudah sangat sering menjadi langganan juara saat mengikuti event-event tingkat daerah. Namun yang paling berkesan, menurut Elong, saat dirinya bisa menjadi juara tingkat mahasiswa untuk level nasional dalam rangka ulang tahun Institut Teknologi Bandung sekitar tahun 80-an. Sementara untuk level internasional, Elong pernah ikut kejuaraan dunia karate di Las Vegas, Amerika Serikat. Saat mengikuti kejuaraan tersebut, kala itu ia menjabat sebagai kepala cabang Bandagan Negara. Elong menyebut kejuaraan tersebut terbilang aneh lantaran digelar secara bebas, tidak dibagi dalam kelas tertentu, namun justru bisa diikuti oleh semua orang. Dari total 4 orang yang mewakili Indonesia pada kejuaraan di Las Vegas, Elong Chandra berhasil masuk sebagai 6 besar. Oke, baik. Barangkali kalau untuk karate, tadi saya sudah sampaikan, saya sejak menduduki bangku SMP, ya, saya sudah latihan karate. Ya. Saya barangkali tidak terlalu banyak untuk mengikuti turnamen dan lain sebagainya, karena memang pada saat saya bermain itu sampai pada saat tingkat-tingkat tertentu di tingkat daerah di Sulawesi Selatan, karate ini belum terlalu populer untuk bertanding. Ya mohon maaf, kadang-kadang pengertian karate pun di luaran sana itu masih menganggap itu olahraga yang untuk berkelahi gitu loh. Ya kan? Nah, jadi
boleh kita katakan kalau saya pada saat itu sampai tingkat-tingkat tertentu saya bisa mengenang prestasi yang terbaik yang saya pernah alami. Kalau kejuaraan-kejuaraan daerah ya sudah sering barangkali juara. Tapi kalau nasional yang saya bisa mengenang adalah saya pernah juara Indonesia itu juara mahasiswa nasional. Itu dalam rangka ulang tahun ITB di Bandung. Itu pun sekitar tahun 79 sebelum 80 barangkali. Karena saya tamat itu 81. Nah, pada saat itu saya tahun-tahun terakhir saya diutus oleh rektor untuk mengikuti kejuaraan nasional mahasiswa di ITB. Di situ saya berhasil menjadi ranking pertama. Kemudian yang kedua, pengalaman internasional. Pada saat saya sudah kerja di bank, ada kejuaraan dunia di Las Vegas, Amerika. Nah, kebetulan yang mewakili PB Forky pada saat itu, karena mungkin kesulitan pembiayaan, itu diserahkan sama perbankan. Nah, saya ikut jadi salah satu peserta. Dan saya boleh menganggap bahwa kejuaraan itu agak sedikit aneh, karena kejuaraan ini kejuaraan terbuka. Kejuaraan dunia terbuka di Amerika. Siapa saja boleh ikut. Nah, kami ikut, saya bersama 4 teman. 2-nya sudah almarhum, 2-nya masih ada. Nah, di situ saya bisa berhasil masuk di dalam ranking 6 besar waktu itu. Ya. Tapi itu kelas bebas, bukan kelas kayak ada kelas berat badan, itu kelas bebas. Siapa aja masuk lawan gitu. Nah, itu barangkali kenangan yang saya anggap indah. Tapi di yang lain-lainnya itu mungkin saya lebih cenderung sudah menjadi seorang pelatih atau senior lah kira-kira. Saat ini saya adalah ketua Dewan Guru tingkatan saya dan 7, ketua Dewan Guru di PB Inkanas.